Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapak, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, kedinginan, kayaknya yang di depan kedinginan.
Bapak Ibu pernah mendengar satu istilah ya yang menggiurkan banyak orang, investasi bodong. Orang diminta untuk menanam modal atas satu perusahaan atau bisnis dengan iming-iming akan mendapatkan modal, mendapatkan bunga yang sangat banyak, tetapi tidak masuk akal. Dan banyak orang tertarik akan hal itu. Juga orang-orang Katolik, umat Katolik banyak tergiur akan hal itu, sehingga jaminannya adalah penderitaan berkepanjangan. Itu investasi bodong yang ditawarkan para investor penipu kelas kakap. Jaminannya itu penderitaan, bahkan ada yang bunuh diri karena banyak utang tidak bisa dilunasi. Hari ini juga Yesus menawarkan satu investasi yang jauh lebih tidak masuk akal lagi kepada kita. Kalau investasi bodong itu asasnya bunga yang sangat banyak. Tetapi investasi yang Yesus tawarkan kepada kita hari ini asasnya adalah kemurahan hati. Kemurahan hati. Tetapi banyak umat Katolik yang tidak tergiur atas investasi yang Yesus tawarkan hari ini. Jaminannya Yesus sendiri, kemurahan hati, dan jaminannya di akhirat nanti adalah keselamatan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Dan bagian akhir dari Injil hari ini Yesus bilang apa? Janji yang Yesus berikan lewat investasinya hari ini, suatu takaran akan dipadatkan, diguncangkan, dan bahkan tumpah keluar. Itu asasnya adalah kemurahan hati. Kalau orang minta pakaian, berikan juga jubahmu. Orang menampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Kalau memberi, jangan semacam menaruh satu keyakinan bahwa nanti kita akan mendapat kembali imbalan dari orang-orang yang menerima kebaikan kita. Yang Yesus tawarkan kepada kita hari ini asas kemurahan hati. Kitab pertama Samuel dalam bacaan pertama hari ini menampilkan kepada kita Daud itu bermusuhan dengan Saul. Dan ketika Tuhan Allah membuat Saul tertidur bersama pasukannya, Daud datang dan para pasukannya minta untuk membunuh Saul. Tetapi Daud bilang jangan. Itu kemurahan hati yang luar biasa. Sementara bacaan kedua hari ini menampilkan kepada kita manusia duniawi itu yang terbuat dari tanah, penuh dengan amarah dan emosi. Manusia surgawi penuh dengan belas kasih dan kemurahan hati. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan sekaligus meminta kita semua belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati. Itu tidak gampang. Seperti Tuhan Allah murah hati, memberikan matahari untuk menyinari orang-orang baik dan orang-orang jahat, memberikan air untuk orang-orang minum, baik orang-orang baik maupun orang-orang yang jahat. Itu adalah kemurahan hati yang Tuhan tawarkan kepada kita. Maka sebagai pengikut Kristus, orang-orang Katolik hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk bermurah hati. Seperti Bapamu adalah murah hati adanya. Dan itu suatu proses. Kenapa Yesus menawarkan kepada kita untuk bermurah hati seperti Bapa di surga? Karena Yesus melihat dalam diri kita ada suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kapasitas, ada kemampuan yang ada dalam diri kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, yang bermurah hati terhadap sesama kita yang lain. Oleh karena itu mari kita berjuang. Semoga lewat tawaran yang Yesus tawarkan kepada kita hari ini untuk menjadi pribadi yang murah hati, kita tanggapi itu, kita laksanakan sepanjang pekan ini, sehingga
Janji Yesus, ketika kita bermurah hati, kita akan mendapatkan lebih dari yang kita berikan kepada mereka yang menerima bantuan kita. Mari kita berjuang, kita berusaha untuk menjalankan itu. Tuhan memberkati.